Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Miss akan menjelaskan tentang naratif teks. Jadi kita ulas kembali supaya lebih mengerti lagi. Di buku kalian bisa dilihat di halaman 1 tentang naratif teks. Oke, Miss bacain. Narrative text is a story with complication or problematic events and it tries to find the resolutions to solve the problems. Jadi naratif teks itu adalah cerita. Story adalah cerita artinya yang mengandung komplikasi. Komplikasi itu berarti masalah atau events yang problematis berarti ada masalah. Lalu tugasnya untuk menemukan resolusi atau penyelesaian masalah. Jadi di setiap story, di setiap cerita pasti ada masalah dan pasti ada pemecahan masalahnya. Lalu yang A, ada the social function of narrative text, berarti fungsi sosial dari narrative text. The purpose, tujuan dari narrative text itu adalah untuk entertain the reader. Amuse itu sama dengan entertain, ini sinonim, yaitu untuk menghibur. The reader, yaitu pembaca, dengan sebuah cerita. Lalu yang B itu generic structures of narrative text. Ini struktur teks dari naratif. Yang pertama ada orientation, kalau di bahasa Indonesia itu ada orientasi. Yang kedua complication, resolutions, and reorientations. Di orientations ini berarti adalah where and when the story happened. Adalah di mana dan kapan story-nya itu terjadi. Dan introduce the participants of the story berarti memperkenalkan. Jadi ini tahap pertama nih, perkenalan di mana dan kapan cerita itu terjadi dan juga pengenalan karakter-karakternya. Lalu yang kedua ada complication. Tells the beginning of the problems which leads to the crisis. Berarti komplikasi di sini adalah awal munculnya masalah hingga terjadi klimaks. Lalu yang ketiga ada resolutions. The problem or the crisis is resolved. Berarti resolusi di sini adalah penyelesaian masalah. Bisa jadi happy ending, akhirnya bahagia, sad ending, bisa jadi sedih, atau tragic ending, atau tragis. Tergantung jenis ceritanya. Lalu yang keempat adalah reorientation atau coda. Ini adalah pesan moral. Moral lesson, advice bisa jadi nasihat yang diberikan oleh si penulis untuk pembaca. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Lalu yang selanjutnya adalah language features. Kita akan membahas lebih lanjut untuk yang pertama. Ini ada using past tense. Past tense berarti kata kerja lampau, yang mana kata kerja tersebut sudah dilakukan sebelum sekarang. Bisa jadi kemarin, bisa jadi semalam. Contohnya walk, artinya ini berjalan. Ditambahin ed. Kata dasarnya cuma w, a, l, dan k, walk, tanpa ed. Lalu yang kedua ada using adverb of time, berarti kata keterangan waktu. Contohnya, once upon a time, suatu hari. One day, sama suatu hari, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, using time conjunction, yaitu kata hubung waktu. When, kapan. Then, kemudian, suddenly, tiba-tiba. Jadi pakai kata hubung yang menunjukkan waktu. Lalu yang keempat ada specific karakter, berarti ada karakter. Biasanya ada namanya. Sangkuriang, contohnya Dayang Sumbi, dan lain-lain. Lalu yang kelima menggunakan action verbs, berarti kata kerja aksi, melakukan sesuatu. Contohnya wrote, talk, both. Artinya wrote adalah menulis, ini kata kerja kedua. Talk artinya berbicara, dan both artinya membeli. Lalu using direct speech, yaitu kata atau kalimat langsung untuk membuat cerita itu lebih hidup. Contohnya nih, ada kata kutip, tanda kutip seperti ini berarti itu adalah kalimat langsung. Dan biasanya kalimat langsung itu menggunakan verb 1.
presence. Lalu ini ada several kinds. Kinds dan types adalah sinonim ya, sama. Kinds dan types artinya tipe-tipe atau jenis-jenis dari naratif teks. Yang pertama ada fable. Fable adalah cerita tentang animals, tentang binatang. Myths berarti mitos. Yang ketiga legend, legenda akan sesuatu tempat misalnya. Lalu yang keempat, fairy tales yang berhubungan dengan magic yang tidak nyata. Lalu yang kelima, science fiction story, ini kebalikan dari si fairy tales. Kalau fairy tales itu tentang magic, sulap, dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Kalau science fiction itu mungkin nyata. Seperti misalnya kita hidup berdampingan dengan mesin contohnya, atau kalau contoh nyatanya itu story-nya adalah Transformer, contohnya seperti itu. Lalu short stories, berarti cerita-cerita yang pendek, parables. Ini bisa jadi ada si animals-nya, ada orangnya juga. Berarti ini nggak cuma berkaitan dengan hewan kalau parables. Kalau fable semuanya tentang binatang. Contohnya cerita si kancil. Kalau novel seperti yang kita tahu ini cerita yang panjang dan lebih kompleks. Lalu ada horror story berarti cerita-cerita yang horor. Lalu kemudian ada simple past tense. Nanti ini akan ada penugasan tentang simple past tense, mohon disimak baik-baik. Nah, simple past tense is used to talk about a completed action in a time before now. Simple past tense itu digunakan untuk mengungkapkan atau berbicara tentang aksi atau hal yang dilakukan sebelum sekarang. Bisa jadi kemarin, atau minggu kemarin, atau bahkan beberapa tahun yang lalu. Contohnya, Prabu Dewata Cengkar ruled Medang Kamulan Kingdom. Prabu Dewata Cengkar memimpin kerajaan Medang Kamulan. Karena ini cerita yang lalu, berarti ini past tense ruled. Lalu yang kedua, my father watched football game last night. Ayahku menonton pertandingan sepak bola. Last night berarti semalam. Nah, ini bentuknya lampau juga. Lalu yang ketiga, Ronnie moved to England in 2002. Ronnie pindah ke Inggris di tahun 2002. Sudah terjadi di masa lalu. Di tahun 2002, semalam, dan ini bisa jadi di beberapa ribu tahun yang lalu mungkin bisa jadi ya. Lalu the pattern of simple past tense. Ini adalah pola dari past tense. Yang pertama adalah affirmative sentence, yaitu kalimat yang positif. Nah, ada subjek sama verb 2. Contohnya, I went to school by bus yesterday. Aku pergi ke sekolah menggunakan bis kemarin. Nah, went adalah bentuk kata kerja kedua, verb 2 dari go. G dan O tulisannya go. Karena dia terjadinya kemarin, jadi pakainya went. Lalu ada negative sentence, subject ditambah did not ditambah verb 1. Beda ya, yang positif verb 2, yang negatif pakainya verb 1. Nah, biar mudah, misalkan berikan contoh dari yang pertama deh. Di sini, I went to school by bus yesterday. Kita ganti jadi negatif. I did not. Di sini sama I, ini kita ganti ya. I, subjeknya I. Did not go. Nggak pakai when lagi. Go to school by bus yesterday. Aku nggak pergi pakai bis ke sekolah kemarin. Lalu kita ganti jadi interrogatif, kalimat tanya. Jadi pakainya did di depan, subjeknya di setelah did, lalu diikuti oleh verb 1, bukan verb 2 lagi. Berarti kita ganti lagi nih dari si positif, kita ganti pakai interrogatif. Did I go to school by bus yesterday? Did, di sini tetap pakai did. Di sininya ganti I, dipindahin ke sini. Did I, when-nya kita ganti pakai go.
go to school by bus yesterday. Gitu. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh tanya lagi sama Miss di WA, boleh japri. Lalu ini untuk penugasan, ada 2. Yang pertama adalah membuat 5 kalimat past tense yang tadi, ditulis juga artinya. Lalu yang kedua, buka di halaman 9, competence test 1 bagian A dan bagian B. Ini ada 25 soal ya. A ada 20 soal, yang B ada 5 soal. Untuk tugas 1 dan tugas 2 ini paling lambatnya waktunya berbeda. Tugas 1 dikumpulkan paling lambat hari ini jam 12 malam. Tugas yang kedua dikumpulkan maksimal hari Minggu jam 12 malam. Karena ini tugas nomor 2 lebih banyak ya. Kalau ada yang bingung boleh ditanya di WA. Oke, sekian dari Miss. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.